Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky, NPM 1194 021. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca file dengan extension .shp. Nah, di sini kebetulan kita tugas kemarin itu membuat file SHP tersebut, yang dimana terdapat 10 soal, masing-masing mempunyai file ekstensi SHP. Nah, di sini kita akan mencoba membacanya menggunakan Python, yang nantinya setiap langkah-langkahnya itu akan saya jelaskan. Nah, di sini sebelumnya kita tentukan dulu satu file .shp-nya yang mau kita baca nanti. Kemudian kita ulik nanti di dalam Python-nya. Cuman kita gunakan Python di dalam command prompt atau CMD. Baik, di sini saya langsung akan buka CMD-nya. Nah, di sini saya menggunakan contoh, yaitu contoh soal 9. Kita CD dulu. CD soal 9. Nah, di sini kita udah masuk ke soal 9. Yang mana kalau kita ls ada soal 9.py, soal 9 dbf, soal 9 shp, dan soal 9 shx. Nah, yang akan kita baca itu yaitu adalah soal 9.shp. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam Python-nya terlebih dahulu. Kita ketik saja Python. Nah, di sini kita menggunakan Python dengan versi 3.9.1. Baik, sekarang kita akan langsung saja ke save filenya. Nah, di sini kita akan mengimpor save filenya terlebih dahulu, yaitu import save file. Kita impor terlebih dahulu, impor. Kemudian setelah kita impor, baru kita akan membaca satu file dengan ekstensi .shp tersebut. Nah, cuman pada saat kita membacanya, kita akan tampung ke dalam satu variabel, yaitu sf. Kita panggil library-nya save file. Untuk fungsinya sendiri namanya reader, kemudian dalam kurung nama soalnya apa. Di sini nama soalnya adalah soal 9, soal underscore 9. Kemudian kita enter. Nah, untuk mengecek apakah SF ini sudah ada objeknya atau tidak, langsung saja kita pilih atau kita ketik command SF. Nah, ini langsung kita coba print variabelnya. Nah, di sini terlihat bahwa ada save file reader object at 0. Nah, ini menunjukkan bahwa variabel sf ini sudah membaca suatu file dengan ekstensi .shp. Nah, kemudian kita manipulasi variabel ini yang dengan cara kita akan membuat sebuah function. Kita menjalankan sebuah function, yaitu save type, yang dimana nanti akan membaca tipe dari .shp kita. Di sini kita coba sf save type. Kita coba enter aja. Nah, di sini tipenya adalah 5. Kemudian kita coba mengecek bbox-nya. Apa itu bbox? Bbox adalah suatu boundary box. Koordinatnya adalah 4 titik atau 4 koordinat gitu.
Langsung saja kita coba sf titik bbox. Nah, di sini untuk titik-titiknya terlihat ada 1, 2, 5, 9, yaitu ada 4 koordinat. Kemudian kita akan menyimpan bentuk gambar dari SF ini ke dalam variabel anu, yang dimana kita tulis dulu variabelnya anu sama dengan sf atau shapefile titik shapes. Nah, kita masukin ke dalam sini. Nah, ini ada sebuah fungsi namanya shapes. Nah, nanti akan membuat atau memasukkan sf shapes itu ke dalam variabel anu. Enter. Kita coba anu. Nah, di sini udah shapefile objek bla bla bla, shapefile objek bla bla bla. Kemudian kita coba mengecek apa saja yang bisa dilakukan oleh variabel anu dengan array 0. Langsung saja kita anu index ke 0. Sorry, di sini kita coba dir dulu terlebih dahulu, dir anu. Setelah dir anu, kita coba enter. Nah, di sini terdapat berbagai macam apa saja yang bisa kita lakukan, mulai dari add, class get item, ada append, clear, copy, count, extend, index, insert, pop, remove, reserve, dan lain-lain. Kemudian kita coba ngecek panjang dari anu ini. Nah, di sini tertulis panjangnya itu 2. Panjang di sini maksudnya adalah panjang list dari setnya, panjang listnya. Di sini kan terdapat 2 list atau 2 list ya gitu. Kemudian kita akan mencoba untuk mengecek anu pada indeks ke 0. Nah, di sini kan kita ngeceknya langsung anu. Ini kita ngecek anu indeks ke 0. Dir anu indeks 0. Enter. Nah, di sini untuk indeks 0-nya kita bisa menggunakan bbox, parts, point, shape type, dan shape type name. Oke, kita coba satu-satu. Kita coba mulai dari shape type-nya. Berarti anu titik 0 indeks ke 0 titik shape type. Bentar. Nah, di sini sebenarnya sama saja yang dari bawah, cuman kita akan mencoba mengakses dalam bentuk ke shapes-nya. Kalau untuk SF-nya kan masih dalam bentuk umum. Nah, di sini sudah diperjelas lagi ke dalam bentuk shapes. Kemudian syarat shape type-nya itu 5. Kemudian kita akan mencoba melihat parts-nya. Nah, di sini kita akan coba satu-satu, parts, shape type name. Atau kita coba anu 0 shape type name. Nah, di sini tertulis shape type name-nya itu adalah polygon. Nah, kenapa di sini polygon? Karena dia adalah titik mulai garis, kemudian titik akhir garis saling nyambung gitu. Jadi titik awal dan titik akhirnya berada dalam satu titik. Jadi bisa dibilang membentuk suatu bentuk ruang yang ujung awal ujung akhirnya berhenti dalam satu titik. Titik awal. Jadi misalkan titik awalnya di titik A, kemudian titik akhirnya berada di titik A juga gitu.
makanya dimasukkan adalah polygon. Kemudian kita akan mencoba dengan points. Dan di sini points maksudnya kita akan mengambil koordinat-koordinat dari shapes tersebut atau bentuk bangun datar tersebut. Nah, di sini kita coba aja 0 points. Kita di sini points adalah mengambil titik-titik koordinat dari bangun datar tersebut. Nah, di sini terdapat ada 1, 2, 3, 4, 5 titik koordinat. Dan di sini kan bisa dilihatnya 5. Nah, ada titik koordinatnya di situ ada 5, yaitu 1, 3, 5, 3, 5, 2, 5, 1, 2, 1, 3. Jadi dia berakhirnya di satu titik koordinat yang sama. Bisa dicek di sini, ini kan 1, 3. Kemudian titik akhirnya di 1, 3, makanya dinamakan poligon sama. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk membuat ini akan mengisi suatu data gitu. Kita akan isi data di dalam anunya ini. Kita akan mengisi datanya dengan fungsi yang namanya record. Nah, namanya record. Kita akan mengisi di setiap titik koordinat setiap ini setiap pokoknya di setiap garisnya itu ada data-datanya gitu. Kita akan coba mengisi datanya. Ya, di sini kita akan membuat suatu variabel baru yang namanya isi data. Nah, isi data itu adalah shapefile records. Nah, di sini kita akan merecord data-data yang kita isi nantinya gitu. Enter. Nah, di sini isi data udah masuk. Kita ke isi data, kemudian isi data di dalam baris pertama, kolom pertama yaitu index ke 0, baris ke 0. Nah, 0 di sini maksudnya yang pertama karena memang dilihat dari bilangan perhitungan di dunia IT itu mulai dari 0. Enter. Nah, di sini terdapat data yang namanya ngek. Ngek itu adalah suatu data yang direcord sebelumnya. Kita bisa mengaksesnya di dalam setiap baris dan kolomnya. Jadi lengkap titik mana itu bisa semua kita akses gitu. Ini satu namanya 1. Kemudian 1, kolom 1 baris 1 namanya 2, 0 namanya cerot. Nah, kalau kita tidak mau mengisi satu-satu gini atau melihat satu-satu gini, kita bisa melihat semuanya dengan mengklik isi data langsung saja. Dan di sini terdapat data namanya ngek 1 untuk record pertama, untuk record kedua yaitu cerot 2. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.